Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang akhirnya dia datang ke dalam hidupmu. Jadi, ini siapa yang finally diperuntukkan untuk kamu yang akan hadir secara fisik ke hidupmu. Jadi, ini untuk fun reading, diperuntukkan untuk happy-happy, diperuntukkan untuk fun-fun. Perlu diingat, this is collective reading. Yang aku baca adalah energi banyak orang, jadi energi bisa vice versa, bisa resonan, bisa tidak, dan energinya bisa terbulak balik antara kamu sama dia. Dan kalau aku bacain soal zodiak, cek Sun Rising, Venus, Vedic Rising. Oke? Jadi, untuk kalian yang baru channel aku, hai, my name is Maha, I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan kartu tarot. Jadi, aku juga menerjemahkan oracle card. Dan kalau misalnya kalian bertanya-tanya, kenapa ini gimana caranya, cara bacanya gimana, siapapun yang klik video ini, pesannya untukmu, kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton, karena ini bersifat timeless, tidak terbelenggu oleh waktu. Mau kamu nonton 5 tahun setelah aku post, juga teraplikasikannya saat kamu nonton. So, kita langsung mulai aja. Kita cek energi kamu dulu. There's spirit guide, angelic one power like God and goddesses. I'm gonna say my goodness, I can speak the truth. Give permission and protection to the people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Oke, di sini ada energi The Knight of Wands, ada Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius, ada Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Aku ngeliat di sini, lagi fokus banget sama kerjaan, fokus banget sama bisnis. Kamu ada yang planning untuk bangun bisnis, ada yang planning untuk di tahun depan. Cuman kalau aku lihat di sini memang mata dan pikiran tertuju sama kerjaan. Kebanyakan seperti itu. Dari The Knight of Wands sendiri, there's a lot of activity sebenarnya. Di dalam kehidupan kamu banyak aktivitas. Lagi produktif lah istilahnya. Secara energi lebih produktif. Lagi banyak yang dikejar, terutama mimpi di karir atau di finansial. Cuman dari Three of Pentacles sendiri, yang perlu kamu sadari adalah kamu tidak sendiri. Kamu punya support system, which is kadang-kadang support system bisa datang dari keluarga atau teman dekat, atau kita tiba-tiba tahu informasi tentang sesuatu hal, semesta memberikan support dari situ. Gak selalu dari sosok orang ya, dari hal-hal yang kita baca, hal-hal yang kita dengar, itu juga bagian support gitu. Kayak kita punya ide, oke, kayaknya aku bagusnya seperti ini. Aku punya bisnis untuk kembanginnya kayak gini. Itu biasanya juga support. And then, kalau dari Three of Pentacles sendiri, ini adalah kemampuan kamu lebih kreatif lagi. Jadi, kamu punya kemampuan untuk merealisasikan mimpi, atau kamu punya kemampuan untuk di kerjaan dan bisnis kamu, tapi sekarang waktunya lebih kreatif lagi gitu. Jadi, akan lebih unik lagi. Dari energi The Eight of Pentacles ini menunjukkan kayak aku sibuk kerja gitu. Aku preparing for something. Ada yang lagi nabung, ada yang lagi lay low. Kalau aku bilang lay low tuh istilahnya kita bisa foya-foya, kita bisa ngamburin uang, tapi ada momen dimana ntar dulu, aku mau saving dulu for something yang lebih besar nanti di depan. Jadi aku ngeliat di sini kebanyakan dari kalian bikin planning. So, aku ngeliatnya di sini juga very grounded, sudah tidak terlalu ngoyo lagi tentang percintaan harus gimana ya. Cuman karena memang fokusnya lebih ke karir, aku bakalan kasih pesan dari spirit guide. This is for you, message for the people who watch this video. Message for the people who watch this video. Ada juga yang sedang menanti sesuatu hal yang besar. Dari Eight of Pentacles kelihatan di sini. Kayak kamu sudah bekerja, kerja keras kamu pasti membuahkan hasil. Cuman ini momennya lagi menunggu. Ada soul flame, rediscover lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. Jadi temukan jati diri kamu sendiri agar kamu bisa merasakan apa itu healing, apa itu artinya cinta, apa itu artinya harmoni. Okay? So, aku bakal lihat si energi orang ini yang finally hadir dalam hidup kamu. Akhirnya dia datang ke dalam hidup kamu. Terus spirit guide, angel, divine power like God, and goddesses, and speak the truth. Finally, this person will appear in the people who watch this video live. Who is this person? Energinya saat ini gimana? Knave of Swords.
Oke, dia orang yang punya tanggung jawab cukup besar, terutama di menjaga nama baik keluarga, menjaga istilahnya menjaga silsilahnya dia lah gitu. Cuman dari Ten of Wands sendiri aku ngelihatnya di sini juga ada yang punya beban keluarga, ada juga yang punya beban tanggung jawab sosial lah kebanyakan. Cuman secara financially cukup stabil ya kalau dari Queen of Pentacle. Secara energi saat ini sedang mencoba untuk um, mengobservasi keadaan. Apalagi nih gini, apalagi dari The Knight of Swords, ini kan The Knave of Swords ini kebanyakan cari informasi. Dia lagi mencari informasi tentang dirimu, lagi mencari informasi tentang what's next, apalagi nih nanti keadaannya. Cuman yang namanya The Knave of Swords, kalau di tarot dia Page of Swords, ini adalah orang yang agak sulit mencari pasangan. Karena dia maunya banyak. Jadi dia suka ngobrol, suka ngomong, dia juga suka kepo. Jadi orangnya tuh sangat aktif. Energinya very young di sini. Energinya bukan energi yang kayak mature banget sampai dia ya udahlah detach sama kehidupan material things. Enggak, dia masih mencoba untuk banyak yang pengen dikejar gitu. Cuman ini lagi banyak gosip di sekitaran dia. Dia pintar banget untuk spying. Dia energinya saat ini sedang kepo luar biasa, kadang-kadang suka stalking juga. Ini menandakan this is very new person. Terus juga dia pengen tahu gitu loh segala macam tentang hidupmu, pengen tahu aja gitu, even though it's something yang kayak nggak penting gitu. Contoh kayak kamu makan apa hari ini, atau misalnya kamu mau kemana hari ini, kayak something not really problemnya dia tuh pengen tahu gitu. Jadi kadang-kadang dia itu terlalu banyak kepo sama keadaan sekitar, sampai-sampai ya jadi bebannya dia sendiri. Aku ngelihatnya di sini banyak observasi, istilahnya kamu lagi dipantau gitu, keadaan seperti ini, energinya lagi memantau. Terus juga cuman kalau dari energi dari Five of Swords di sini dia tidak terlalu hidden ya, tidak terlalu merahasiakan apa yang dia lakukan gitu. Dia showing off, this is me, I want to know gitu. Aku pengen tahu, ya udah nih, aku nunjukin aku pengen tahu. Terus dari energi The Queen of Pentacles sendiri, dia orang yang suka berbagi. Jadi kalau aku lihat di sini, karena dia sering berbagi ke sekelilingnya, kadang-kadang tidak disadari itu jadi beban untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang dia always giving tanpa receiving sesuatu yang memang dia giving gitu. Jadi orangnya pemberi, kadang-kadang tidak seimbang apa yang dia dapat gitu. Oke? Kita bakal lihat who is this person secara detail. Gini aja. There's a pretty guy, the angel of power like I think I some more about who is this person. Let's finally welcome to the people who watch this video live as a lover. Ini potensialnya sebagai lovers ya, aku niatkan, yang berpotensi menjadi sosok pasangan hidup atau pasangan lah gitu. Eight of Cups, Two of Swords. Intuisinya sebenarnya kuat di sini. Kadang-kadang intuisinya tergabut sama realita yang jatuhnya itu kayak dasarnya dari ego gitu. Aku pengen ini, pengen itu gitu. Kadang-kadang suka nggak dengerin si intuisinya, because semuanya harus pakai logika. Tell me more about who is this person that will finally welcome to the people who watch this video live. Whoa. Who is this person? Dia orang yang gini kalau aku lihat. Contoh dulu dia tinggalnya di kota A. Dia melakukan perpindahan ke kota B untuk mengejar karir. Ada juga yang pindah negara, pindah kota, pindah pulau. Jadi meninggalkan apa yang harus dia relakan gitu loh. Jadi dia merelakan kenyamanannya dia untuk meraih karir. Di sini ada The Devil. Very sexual, orangnya juga seksi banget. Dari The Devil kamu bisa dealing sama Capricorn, jadi very earthly. Ini kemungkinan juga sangat, yang tadi aku bilang ya, sangat
fokus sama karir sampai dia pun mampu merelakan kenyamanannya dia untuk meraih karir. Kalau aku lihat di sini dari The Knight of Swords, dia punya sisi negatif yang kurang sabar. Jadi apa itu kesabaran? Kalau bisa dapat cepat ya cepat. Aku lihat dari Two of Swords di sini, dia itu kadang-kadang suka banyak mengobservasi, kadang-kadang lama diobservasi. Cuman kalau dari Two of Swords sendiri, dia punya banyak ekspektasi. Jadi kadang-kadang mau ini mau itu, jadi kebanyakan mikir sebenarnya. Cuman dari energi Two of Swords sendiri, dia punya isu kadang-kadang tidak sesuai antara logika sama perasaan, jadi kadang-kadang suka anxiety di situ. Cuman dari King of Swords gini, King of Swords itu orang yang tegas, orang yang punya banyak knowledge, pengetahuannya bagus, dia juga pintar berkomunikasi, dia pinter akademiknya. Terus kalau dari kelihatannya seperti itu, dia punya keunikan di mana dari keinginan dia untuk belajar, dia akan dapat ilmu banyak, dan itu yang dia showing off to the world. Jadi dia nunjukin kalau misal okay, this is me, aku punya banyak knowledge, seperti ini knowledge aku. The Knight of Swords, kalau aku lihat di sini, dia ingin sekali dilihat sebagai sosok orang yang kayak kesatria lah di dalam ceritamu. Dari The Devil sendiri, di sini ada ketertarikan seksual yang luar biasa. There's a fire yang tumbuh kalau dia ngeliat kamu, jadi kayak ini kayak nafsu ya. Kadang-kadang dia agak sulit untuk mengontrol itu gitu. Orangnya juga ambitious banget. Ini kalau dia udah memutuskan, oke, I want you, aku mau ke dirimu, ambitiousnya bakalan kelihatan banget gitu. Terutama bukan hanya soal cinta ya, bukan hanya soal nafsu, tapi juga soal kerjaan juga. Intelektualnya jalan banget kalau nyari celah. Jadi dia tuh kalau dibilang no, aku nggak mau, nggak akan terima gitu, sampai benar-benar dia di dasar banget. Dia itu butuh seseorang yang kayak cerminan untuk dia, kayak merefleksikan sisi intelektualnya dia. Terus aku juga, dia idenya luar biasa, bagus sekali. Kamu ngelihat dari awal sampai kamu kenal dia, pertengahan sampai akhir tuh banyak sifat-sifat dia nanti yang muncul-muncul gitu, nggak langsung blek di pertama di luar. Orangnya pintar untuk ngasih saran. Dia itu kadang-kadang tipenya tuh kan, kalau aku bilang dia tuh suka mengabaikan atau merelakan kenyamanan gitu untuk meraih apa yang dia pengen raih. Nah itu kadang-kadang orang-orang seperti itu tuh suka ngambil resiko. Nah itu yang agak bikin kamu bakalan deg-degan. Ini orang tipenya ngambil resiko, kadang-kadang resikonya cukup besar gitu. Nah sampai-sampai makanya dia tuh agak sulit mencari sosok pasangan, karena yang namanya berpasangan kan kita pengen hubungan yang nyaman ya, hubungan yang tenang, damai. Sementara dia pengen, ayo kemana gitu, kayak tiba-tiba duar gitu hubungannya. Dia mengutamakan kejujuran, tapi bagusnya seperti itu. Dan kadang-kadang dia itu suka tidak mau mentoleransi gitu, karena bagi dirinya knowledge-nya dia bagus. Aku bakal lihat lagi. Kita lihat di deck yang lain. There's great guys, angel, fun power like that. So tell me more about who is this person, but we'll finally come to the people who watch this video live. Orang yang bertanggung jawab luar biasa sekali. Jadi aku ngeliatnya di sini, dia pernah meninggalkan, dia meninggalkan kampungnya lah gitu, tempat tinggalnya untuk merantau atau untuk mencari kenyamanan di finansial atau di karir. Cuman dia punya banyak tanggung jawab di asalnya gitu. Tapi dia bukan berarti meninggalkan ya, mengabaikan. Tapi dia tetap balik lagi gitu. Orangnya pintar banget, orangnya kreatif sekali, dia juga pintar ngomong, dia pintar mengutarakan hal-hal yang manis-manis. Kamu kalau lemah dalam urusan godaan dan mudah untuk terbuai, hati-hati. Jadi kayak dia tuh mulutnya manis banget ya gitu. Kalau dari energi The Magician, dia pintar untuk memanipulasi keadaan. Dia orang yang kreatif. Cuman kalau dari yang aku lihat, very romantis juga. Nah ini ini datangnya dari observasi. Dia awalnya bakalan kepo luar biasa. What do you want? Apa yang kamu mau, apa yang kamu suka, apa yang kamu gak suka.
dia bakalan jadi person itu. Ambisius banget orangnya. Terus dari Queen of Wands, ambisius itu bagus ya, especially for a career, but sometimes dia tidak tahu limit kepuasan apa. Nah itu yang hati-hati. Kadang-kadang kayak kamu tuh aus, kalau kamu kehausan, kamu minumnya banyak, kembung, selesai. But yang namanya desire, yang namanya keinginan, yang namanya nafsu, yang namanya kepuasan, itu tidak ada bottomnya, tidak ada dasarnya. Just be careful karena dia seperti itu. Kalau dari energinya dia itu mandiri, jadi dia mampu memuaskan itu sendiri. Cuman saat dia bertemu pasangan, dia berharap pasangannya bisa keep up sama dia gitu. Jadi kenapa yang tadi aku bilang dia agak ribet cari pasangan, karena nggak semua orang bisa keep up sama, kayak dia lari maraton ya, terus kamu biasa tiduran nih di rumah. Kalau biasa jalan aja capek, disuruh lari sama dia. Agak sulitnya di situ, because dia punya ekspektasi sangat lebih gitu sama pasangan agar bisa nih sama aku. Ten of Swords, kalau aku lihat di sini dari Ten of Swords sendiri, dia itu tipe orang yang udah merasakan yang namanya di dasar seperti apa, namanya rasa sakit kayak gimana. Jadi kalau aku lihat cukup tahan banting ya. Ten of Swords, ada Ten of Wands, Ten of Wands 2 kali. Okay, this is a cycle that ada ada kepo lagi. Page of Swords, orangnya kepoan banget, kemungkinan juga bakalan stalking social media ya ini orang. Jadi gampang bosan kadang-kadang. Orangnya dekat sama keluarga, dekat banget sama keluarganya. Dia tuh punya tanggung jawab di keluarga yang besar juga, yang tadi aku bilang awal-awal. Dia tuh punya tanggung jawab keluarga, tanggung jawab menjaga nama baik, menjaga adat istiadatnya dia. So aku bakalan confirm dari sini. There's bright guide angel from power like that. Tell me more about who is this person that finally will come into your life. 1, 2. Okay. Younger, energinya sangat muda energinya. Kind eyes, dia punya mata yang sayu, matanya tuh kayak mata orang-orang yang ramah gitu. Well groomed, dia tuh memperhatikan penampilannya banget. Wangi orangnya, terus juga cara dia menata rambut, cara dia, bahkan kalau aku lihat kayak kolarnya aja ya, kolar tuh kerah bajunya tuh rapi gitu, kayak rapi banget, kayak habis disetrika selalu gitu. Kadang-kadang kita kalau misalnya habis lama-lama habis kerja gitu, kita nggak memperhatikan itu ya. Dia bahkan memperhatikan si kolornya itu loh, kerah gitu loh, sampai belakang-belakangnya. Jadi kelihatannya very clean, sangat kayak kelihatan licin banget bajunya. Muscle, dia punya otot. Mau kamu dealing sama perempuan pun dia punya otot sih kalau aku lihat. Dia suka olahraga. It means dia punya satu, I don't know, maybe ini kayak gym kali ya. Cuman ini jatuhnya sama teman-teman gitu. Facial hair, dia orang yang punya facial hair. Kalau kamu terutama dealing sama laki-laki, dia punya kumis atau jenggot. Ini olahraganya bisa saja olahraga yang bukan di gym sih ya, cuman memang ini kumpulan, bukan sendiri soalnya olahraganya. Ada calm voice, suaranya menenangkan, suaranya aman banget. This is romance is not that. Dia itu romantis, yang tadi aku bilang. Dia mampu untuk membuat suasana jadi romantis dimanapun. Dia suka ngajak keluar untuk makan. Yes, food. Nih, kamu jangan malu-malu makan depan dia. Kalau misalnya kamu malu, itu kayak bakal dijudging sama dia, apaan sih? Kayak ngapain malu-malu gitu. Kalau if you want to eat kayak biasa gitu. Dia suka ngelihat pasangannya dia tuh kayak makan lahap. Karena dia suka makanan. Suit and tie,
Kamu bahkan kelepak-kelepak saat ngelihat dia pakai pakaian kerjanya. Terutama dia tuh pakai jas atau pakai yang tadi aku tuh ngeliat tuh dari tadi tuh kemeja kerah yang bener-bener rapi gitu loh, licin, mysterious, energi misterius, chill, pembawaannya kalem. Aku bakal lihat lagi dari oracle card. Message for the people who watch this video. Message about their love life. This could be the one. Ooh. You already met the romantic partner you seek. Kamu mencari sosok pasangan hidup. Mungkin dia bisa jadi sosok itu. This could be the one. Ini bisa jadi sosok si the one. True love. Oh, this is romance of a lifetime. Ini adalah kisah cinta yang kamu akan ngerasain sekali seumur hidup. Cuman saat ini masih ada separation. Jadi butuh usaha untuk lebih didekatkan lagi. Romantic feeling, your feelings are real and worth exploring. Jadi saat kamu merasakan sesuatu, ada dia nih, itu kemungkinan real ya. Itu perasaan yang beneran. Jadi coba dieksplor dulu perasaannya. As you reveal and turn yourself to each other, ya bond depends. Jadi hubungannya akan semakin kuat jika kamu bisa membuka dirimu untuk dirinya. Jadi lebih terbuka lagi tentang who you are, kamu sukanya apa. Ini kayak obrolan kayak apa yang kamu pengen di masa depan. Kamu keluarga seperti apa. Sometimes obrolan kayak gitu tuh yang bisa nguatin juga gitu. So aku bakalan kasih pesan dari oracle card yang satu lagi. Message for the people who watch this video. Ada sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Dia stalking kamu. Kamu di stalking di sosial media. Dan di sini karena ini adalah vice versa, jadi bisa terbalik-balik. Cuman kalau aku lihat di sini memang kamu sedang diperhatikan sama seseorang saat ini. Ada twin flame, yin yang, zen, balance, union, duality, complement each other. Ada perbedaan tapi bukan perbedaan yang menjauhkan. Sebenarnya perbedaan itu adalah perbedaan yang bisa mengisi satu sama lain. Berasa yin yang, ini zen, jadi saat bersatu malah damai. Terus ada balance, ada duality, ada perbedaan tapi bisa disamakan. Terus sebenarnya saat bersatu tuh kayak dapat complement each other. Coven, ending, bring new beginning, growth, change, liberation, transition. Yang namanya akhiran akan membawa sebuah awalan. Selalu akan seperti itu. Jadi ingat-ingat di dalam kehidupan kamu apa yang kamu harus akhiri agar jalan baru bisa dimulai. Ada karmic relationship, fleeting, triggering, turmoil, resentment, lessons, letting go, and loving you. There's karmic situation yang harus diselesaikan, mungkin di kehidupan kamu atau di kehidupan dia. Terus ada trigger yang mungkin ini datangnya dari ketakutan, jadi kamu juga harus hadapin itu. Ada pelajaran yang harus kamu bisa ungkap gitu, jangan hanya lihat luaran saja. So aku bakal lihat the outcome of the situation. Terus spread guide and clear power in assess. I'm asking my ghost to speak the truth. Give permission and protection to see through. Paul watches video. Tell me about the outcome. Oke, ada perubahan sebenarnya. Ini bisa jadi lebih indah lagi, depending dari diri kamu niatnya apa. Cuman dari Five of Cups sendiri, ini kadang-kadang datangnya dari ketakutan juga. Aduh, aku takut kayak kemarin terulang lagi gitu. Jika masih ada perasaan seperti itu, coba hilangkan dulu. Ini kalau masih ada isu-isu, selesaikan dulu. Karena ada perubahan, yang namanya perubahan pasti, yang tadi aku bilang ending of situation, akan memulai jalan baru. Cuman di sini yang jelas adalah dia punya ketakutan juga, sama seperti dirimu. Dia punya insecurity juga. Dia akan bisa menghadapi insecurity-nya dia dan dia akan datang. Dari the Knight of Cups ini kayak
finally gitu datang membawa bunga kah, membawa sesuatu kah, jadi dia giving you something, memberikan kamu sesuatu yang pasti, dan itu kamu bakalan notice atau bakalan sadar kalau yang dia kasih adalah cinta. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu tahu lebih lanjut bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Yang namanya personal reading menggunakan energi kamu sendiri. Kalau kamu mau tahu siapa yang akan datang ke dalam hidup kamu, kamu tinggal bilang aja temanya seperti ini, nanti aku buatkan kayak gini. Dan kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Mau request tentang pick a card boleh, tentang general reading juga boleh. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.